Halo teman-teman, saya kembali ya. Dan ini kembalinya saya bukan main Elf atau bukan main apa namanya ya. Ini tuh game Sprint Elf yang lagi lumayan rame. Kalau kalian tontonan kalian tuh kayak Pokemon, game-game kayak gini tuh pasti iklannya tuh keluar mulu sih ini nih gitu. Saya awal mulanya kayak berpikir ini tuh aplikasi baru gitu, kayak biasanya kan aplikasinya hilang, nah keluar yang baru tuh. Nah ternyata ini tuh beda teman-teman. Setelah saya nyoba kemarin tuh, saya cuma asal nyoba, tapi mainnya juga kejauhan levelnya sebenarnya. Dan dari situ saya baru kayak mempelajari, wah semuanya beda, totally berbeda. Ya sistem battlenya ya sama lah kayak Pokemon ya, cuman secara gimana ngejelasinnya nanti saya jelasin lebih detail. Cuman for now saya bisa ngasih kesimpulan bahwasanya ini jauh lebih oke menurut saya karena lebih fair. Yang paling berasanya itu notice di awal, karena saya baru baca juga ya, notice-nya itu will not be apa ya, tidak akan ada awaken di game ini, intinya gitu. Nah kalau misalkan devnya memang bisa konsisten dengan notice-nya itu, ini game bakal seru banget karena ini tuh kayak sebelum ada awaken, sebelum ada ini teman-teman, jadi masih seru banget, battle-nya bakal seru banget kayak gitu. Ya semoga lah ya, saya sudah nyobain dan sejauh ini tuh serunya itu kayak semuanya tuh terjangkau gitu. Mau nyari TM juga kita lebih enak karena di toko event kita harus nabung ya, ngumpulin chart-chartnya, tapi at least tuh jelas arahnya kemana gitu, nggak harus nungguin event buat dapat TM kayak gitu. Intinya gini, segala kegiatan yang dikasih di sini itu lebih versi lebih friendly-nya dari Elf kayak gitulah singkatnya. Jadi singkatnya tuh segala sesuatunya bakal lebih adil, lebih fair teman-teman. Kayak awal-awal intinya kalau teman-teman pemain Elf yang lama itu kan berasa banget. Kayak mainin Elf zaman-zaman ego YouTuber itu ya. Itu masih seru banget, masih bisa kita tuh masih ngotak-ngatik tim macam-macam gitulah, nggak apa ya, nggak terkotak harus main ini kalau mau menang kayak gitu. Terus juga buat F2P tuh kayaknya lebih enak ini, soalnya kita gacanya itu bakal dikasih shiny gratis gitu. Nah, jadi ini kiat-kiatnya ya. Ini yang juga saya salah di akun sebelumnya. Kalau di awal itu kan biasanya kita bakal adu gacha biar dapetin satu Pokemon shiny ya. Kalau saran saya di sini adalah tabung aja tiketnya teman-teman. Tabung sampai 500 kalau nggak saya tiketnya. Itu nanti kita nunggu banner, dan ketika kita udah bisa kayak gacha 500 kali di banner itu, di bawahnya itu ada shiny Mewtwo juga, ada shiny Mewtwo, shiny Groudon, apalagi ya opsinya. Pokoknya intinya bakal enak ya, karena nggak ada awaken, kita cuma perlu satu shiny untuk ngebuild sesuatu kayak gitu. Terus yang lebih berasa lagi adalah untuk startup. Untuk startup di game ini itu kayak separuh research dari yang di Elf. Separuh Pokemon, bukan separuh research. Jadi research yang dikasih dari rilis Pokemon itu 2 kali lipatnya yang di Elf kayak gitu. Saya kurang tahu kenapa ya, tapi ini tuh lebih digampangkan dari segala hal gitu loh. Makanya bakal seru banget. Nah sekarang buat yang baru main, ini tuh kalau kalian baru main, jangan lupa masukin gift code kayak gini ya. Ini tuh bakal ngebantu banget buat perkembangan di awal bermain kayak gitu. Kalau mau lebih jelas tuh, kalian ketika di awal page itu ada gambar kayak mikrofon, kalian klik, segala informasi ada di situ semua. Jadi mau info gift code, info yang misalkan ada bug, ada update apapun itu di situ ada. Oh ya sama, ini saya mau bikin project F2P ya teman-teman. Di sini saya nggak bakal beli bulanan atau top up apapun lah intinya. Karena saya merasa ini bakal fair banget gamenya. Saya mau bikin project seperti itu ya. Semoga lancar lah ya. Nah, terus buat yang apa ya, yang baru main, ini di awal-awal kalian nggak usah bingung ngepick starter apa, terus gimana itu, kayak di pertengahan, bukan di pertengahan ya, nanti di awal-awal aja udah nggak bakal begitu kepake. Jadi udah santai aja buat di R5 mau pick apa aja. Terus nanti juga kita bisa build Pokemon lewat Safari. Ini kita kasih pandangan pelan-pelan aja deh kayak gitu. Nanti kita kasih opsi-opsi Pokemon yang bagus buat early juga. Kabar baik lagi, di game ini tuh kita dikasih free reset selama 7 hari. Jadi di awal-awal itu jangan takut buat nge-leveling Pokemon, maksimalin aja leveling, terus gunain research yang apa ya, buat itu loh, ningkatin kualitas itu, tingkatin aja. Yang penting kita bisa gampang buat main questnya sampai
fokus leveling gitu, jadi semakin gampang kalau Pokemon kita kuat. Soalnya nanti kalau kita punya Pokemon yang lebih bagus, kita bisa reset selama 7 hari itu ya. Jadi nggak masalah lah. Ini saya mainnya agak lompat-lompat soalnya saya ngambil momen-momen yang penting-penting aja ya teman-teman ya. Oh ya, dan buat teman-teman yang baru mulai main, itu banyak banget ada pertanyaan ini. Gimana cara level up yang cepet kayak gitu kan? Simpelnya tuh ada beberapa cara. Yang pertama, kalau kayak yang saya contohkan di video ya, itu kan ada momen dimana levelnya mentok nih. Kalau mau quest berikutnya harus level segini dulu. Nih gimana nih? Nah, salah satu caranya adalah teman-teman cek daily quest. Di daily quest itu wajib yang ada XP-nya utamanya itu dikerjain dulu. Biar apa? Biar levelnya cepet. Intinya teman-teman semakin levelnya cepet naik, semakin kebuka level tinggi, itu banyak banget fasilitas yang kebuka juga gitu. Dan itu penting banget. Kadang tuh ada daily. Kalau bisa di hari pertama main itu emang dari pertama sama kedua itu emang rada ditutup hardcore sebenarnya ya. Kalian harus spend sekitar 5 atau 6 jam buat main. Itu nanti kalau bisa hitnya ke level 41 atau 42 kayak gitu. Jadi tiap kali teman-teman mentok levelnya, cek daily questnya udah kelas 5 belum. Kalau udah, teman-teman cek side quest, cari yang ada experience, yang hadiahnya ada XP, kerjain semuanya. Kalau itu semuanya sudah, satu opsi terakhir adalah trainer battle. Trainer battle itu ngasih XP yang lumayan. Satu kali battle teman-teman bakal dikasih 10 experience. Kalau teman-teman udah ngelarin satu stage itu, teman-teman bisa mainnya mob dicepetin nih, langsung 10 kali dan langsung dapat 100 XP kayak gitu. Oke, singkat cerita saya udah level 38 ya di sini ya, di hari pertama. Dan udah kebuka safari. Nah, ke safari itu dibukanya cuma di waktu-waktu tertentu ya. Jadi teman-teman kalau buka dan memang ada Pokemon yang teman mau build, bisa nyari shardnya di safari karena lebih hemat, zipnya lebih hemat. Even butuh tiket ya, tiketnya kan dapat sehari itu dapat 1, jadi manfaatin gitu. Kalau saya ini rencananya bikin core pertama yang akan saya bikin adalah ini core-nya bukan ya bisa buat battle sih, tapi lebih ke arah buat PvE, buat ngelarin quest dan lain-lain. Saya mau bikin Crocodile teman-teman karena punya power trip sama punya ability buat ngebuff dirinya sendiri. Jadi sejalan lah. Even bukan sword dance tapi nggak apa-apa. Tetap enak si Crocodile ini. Sama mungkin satu lagi nanti saya mau bikin Liligan juga buat bantu nge-sleep sama lead sheet. Itu guna banget. Tapi lihat nanti kalau misalkan ada opsi yang lebih better. For now saya mau pakai buat si Crocodile dulu. Oh ya, ini cara saya kalau di safari ya sebenarnya ada macam-macam sih caranya. Kalau saya tapi kurang paham nih yang paling efisien gimana. Menurut saya kayak tetap ada faktor hoki-hokian tetap. Kalau saya gini teman-teman, lempar lumpurnya 5 kali, lempar baitnya sekali, lempar lumpur lagi sekali, kan udah 6 tuh. Lempar bola habis itu. Dan saya selalu memastikan bahwasanya setelah ngelempar bola 2 kali, saya kasih lumpur sekali biar plus 6 catch rate-nya itu nggak hilang, terus tak lempar bola lagi. Dan saya selalu membatasi maksimal 4 bola. Kalau udah di atas 4 bola saya mending lari karena rugi. Jadi entah kenapa, ini cuma analisa saya ya, ada beberapa Pokemon yang event Pokemonnya sama, itu ada yang mudah ditangkap, ada yang enggak. Jadi kalau teman-teman dari di bawah 4 lemparan atau di pas 4 lemparan udah ketangkap, ya udah itu aja. Kalau misalkan lebih dari itu, daripada rugi, udah lepas aja, kita cari lagi kayak gitu. Siapa tahu malah dapat yang lebih enak ditangkapnya. Dan di safari juga ada kemungkinan seperti ini, keluar UR ya, event tidak shiny. Tapi lumayan bisa buat shard lah. Dan di sini bola saya tinggal 2 ya, otomatis seperti dugaan kita bersama ya, tidak mungkin dapat. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Belum terlalu butuh juga, mungkin nggak butuh juga, ya udahlah. Oke, sekarang kita udah bisa mulai build ya. Saya di safari tadi dapat tidak terlalu hoki sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa karena kita juga belum terlalu butuh banget yang B-nya lah bintang tinggi banget. Nantilah pelan-pelan kita bikin. Sementara saya baru bisa bikin Crocodile B3. Ya apa-apa, lumayan bisa ngegendong. Cuma dapat 4, teman-teman. Gila nggak tuh? sangat bau sekali tangan ini, tapi nggak apa-apa.
biasanya bisa dapat sampai 6 loh, 6 atau 8 kayak gitu loh, sekitar itu kayaknya ya. Tapi lumayan lah, at least kita udah punya satu Pokemon yang bisa ngebuff dan bisa buat quest dan story dan lain-lain. Udah lebih enak sekarang kehidupannya. Ntar malam kita coba nangkapin krokodil lagi sama coba Liligan kayak gitu. Sekarang kita coba lihat sepak terjangnya beliau ini deh ya. Singkat cerita udah level 41, bisa ke 42 sebenarnya. Cuman kayaknya waktu saya tidak nyampe untuk ke 42, tapi nggak apa-apa. Di sini saya mau ngelarin apa-apa yang belum saya kelarin. Ini saya gym ya, masih ada kesempatan beberapa kali. Itu saya langsung kelarin semua satu-satu. Habis itu ke Infinity Tower. Cuman ini dulu lah. Ini saya nyoba pakai Kroko. Lebih enak teman-teman pakai Kroko buat nge-spam. Sini saya pakai Dik ya. Sebenarnya bisa apa namanya? Honesklow, terus kemudian Power Tip juga boleh. Sini saya udah mulai ya. Honesklow dulu. Sakit banget, makanya sakit banget. Saya nggak dia namanya lawan rumput ya. Saya coba pakai Crunch. Oke, dari situ saya sudah bisa kayak ngukur, oh berarti kita belum perlu Power Tip dulu nih, udah spam Crunch aja udah enak. Kayak gitu. Singkatnya sebenarnya si Kroko ini bagusnya ya kalau buat kayak trainer battle kayak dan lain-lain itu perlu satu support lagi teman-teman. Kan biasanya ada challenge-nya tuh, cuma boleh pakai 2 tipe move doang. Kita bisa pakai grass sama dark. Grassnya itu bisa sleep powder sama leech seed. Darknya itu bisa Honesklow itu terus sama power trip. Kayak gitu bakal enak banget nyepamnya. Mungkin di next video saya bakal kasih contoh. Yang ini buat sementara doang. Dah sementara kayak gitu dulu deh kayaknya. Bye.